Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fira Hidayatulisa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, Program Studi Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kiasan dasar dalam kepramukaan. Jadi, yang pertama-tama, apa sih kiasan dasar itu? Kiasan dasar adalah alam pikiran yang mengandung kiasan atau gambaran sesuatu yang disanjung dan didambakan. Nah, kiasan dasar dalam gerakan pramuka diambil dari romantika sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kiasan ini mengambil hal-hal yang terkait dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, baik pada masa lalu maupun perjuangan pembangunan pada masa sekarang. Nah, kiasan dasar digunakan sebagai salah satu unsur terpadu dalam pendidikan kepramukaan. Nah, penggunaannya dimaksudkan untuk mengembangkan imajinasi sesuai dengan usia dan perkembangan peserta didik, sehingga akan mendorong kreativitas dan keikutsertaan peserta didik dalam setiap kegiatan pendidikan kepramukaan. Nah, kiasan dasar ini juga difungsikan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air karena dilaksanakan berdasarkan sejarah dan budaya bangsa Indonesia. Nah, lalu romantika perjuangan bangsa Indonesia seperti apa? Pada masa lalu, perjuangan bangsa Indonesia masih bersifat kedaerahan, sehingga mengalami banyak kegagalan, dan secara bergantian negara kita dapat dijajah oleh bangsa asing. Nah, perjuangan dan pemberontakan bangsa Indonesia muncul di mana-mana, tetapi hasilnya percuma saja, karena belum adanya persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kiasan dasar pramuka dari romantika perjuangan bangsa, yaitu romantika sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah mendasari kepramukaan di Indonesia, termasuk dalam penggunaan berbagai istilah di kepramukaan. Berikut ini adalah contoh kiasan dasar jenjang keanggotaan dalam gerakan pramuka yang didasarkan pada periodisasi perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu jenjang keanggotaan pramuka paling awal yang dinamakan siaga. Siaga merupakan anggota pramuka berusia 7-10 tahun, kelahiran Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 menjadi tonggak kebangkitan nasional. Ini pun menandai dimulailah perjuangan baru, perjuangan menyiagakan rakyat. Nah, jenjang keanggotaan pramuka setelah siaga adalah penggalang, yaitu usia 11-15 tahun. Nah, di Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 menjadi salah satu tonggak sejarah dalam upaya penggalangan persatuan dan kesatuan bangsa yang dipelopori oleh para pemuda dan pemudi seluruh Indonesia. Lalu jenjang keanggotaan pramuka selanjutnya adalah penegak, yaitu berusia 16-20 tahun. Penegak sendiri diambil dari kata tegak, di mana perjuangan bangsa Indonesia akhirnya membawa hasil dengan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Nah, selanjutnya yaitu jenjang keanggotaan selanjutnya adalah pandega, yaitu pramuka dengan usia 21-25 tahun. Tegaknya negara Republik Indonesia harus dilanjutkan dengan perjuangan dalam mengelola atau memandegani negara Indonesia di bidang pembangunan. Pembina pramuka adalah pramuka dewasa usia 25 tahun ke atas yang terlibat aktif di gugus depan sebagai pendidik dan pembimbing adik-adik anggota muda pramuka. Pembangunan fisik maupun non-fisik perlu terus dibina dan dikembangkan dalam rangka mengantarkan bangsa Indonesia menuju kemajuan dan kemakmuran. Oke, penggolongan dan tingkatan tanda kecakapan umum dalam gerakan pramuka pun dapat dilandasi dengan kiasan dasar. Dengan berdasarkan masa perjuangan bangsa Indonesia itu, tingkatan kecakapan umum pramuka dapat dinyatakan dalam tingkatan SKU Pramuka Siaga, tingkatan SKU Pramuka Penggalang, tingkatan SKU Pramuka Penegak, dan tingkatan SKU Pramuka Pandega. Itulah contoh penerapan kiasan dasar pramuka yang diambil dari romantika sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nah, cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.